Bayangkan sebuah desa yang selama puluhan tahun hidup dalam kegelapan, dikuasai oleh ritual mistis dan ketakutan pada roh jahat. Lalu, suatu hari, bayi yang baru lahir tiba-tiba berbicara. Bukan ocehan bayi biasa, tetapi firman yang menggetarkan jiwa, bertobatlah, sebab terang datang. Dari momen itu, keajaiban demi keajaiban terjadi. Orang sakit disembuhkan, dukun paling sakti bertobat, dan seluruh desa berbalik kepada Tuhan. Sungai yang dulu dipakai untuk ritual gelap kini menjadi tempat baptisan massal. Namun satu pertanyaan besar tersisa. Siapa sebenarnya bayi ini? Dan apa pesan terakhirnya untuk kita semua? Saksikan kisah nyata yang mengguncang hati ini sampai selesai. Malam itu, langit desa terlihat gelap pekat, seolah menyimpan rahasia besar yang akan segera terungkap. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan pohon kelapa berderak seakan mengikuti irama ketakutan. Di rumah kecil yang terbuat dari papan kayu, suara rintihan seorang wanita tengah menggema. Dialah Sari, perempuan sederhana yang selama bertahun-tahun menantikan kehadiran seorang anak. Hari itu seharusnya menjadi hari yang penuh sukacita. Namun tanda-tanda aneh yang menyertai kelahiran ini membuat suasana berubah mencekam. Tidak ada satupun orang di desa yang menduga bahwa malam ini akan menjadi awal dari peristiwa yang mengubah seluruh sejarah hidup mereka. Sari terbaring di atas tikar pandan, peluh membasahi wajahnya yang pucat. Di sampingnya, suaminya, Arman, menggenggam erat tangan istrinya sambil mengucapkan doa lirih. Mereka berdua adalah pasangan yang taat, meskipun hidup di desa yang masih syarat dengan kepercayaan mistis dan ritual adat. Selama ini mereka sering menjadi bahan ejekan karena belum memiliki keturunan. Namun malam ini, penantian mereka seolah mencapai puncaknya. Akan tetapi, ketenangan yang seharusnya mereka rasakan digantikan oleh rasa was-was ketika mendengar suara guntur menggelegar padahal hujan tak kunjung turun. Di sudut ruangan, bidan desa yang sudah berpengalaman pun tampak gelisah. Tangannya gemetar ketika mempersiapkan kain pembungkus bayi. Kenapa anginnya begini kencang? Gumamnya sambil sesekali menoleh ke jendela yang terbuka, memperlihatkan langit yang sesekali disambar cahaya putih membelah kegelapan. Arman mencoba menenangkan semua orang dengan berkata bahwa ini hanya kebetulan. Namun jauh di dalam hatinya, ia pun merasa ada sesuatu yang berbeda malam ini. Suara-suara aneh terdengar samar, seperti bisikan dari kejauhan, menambah suasana menjadi semakin menakutkan. Detik-detik kelahiran semakin dekat. Sari menjerit sekuat tenaga, membuat seluruh orang yang hadir menahan napas. Namun, ketika akhirnya tangisan bayi yang dinanti seharusnya terdengar, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tidak ada suara tangisan. Semua menoleh dengan mata terbelalak. Bidan memandang bayi itu dengan wajah pucat. Bayi yang baru saja lahir itu membuka mata lebar-lebar, menatap sekeliling dengan tatapan tajam seakan ia mengerti apa yang terjadi. Kenapa dia tidak menangis? Tanya Arman dengan suara bergetar, mencoba mendekat untuk melihat. Bidan yang biasanya tegar kini kehilangan kata-kata. Tangannya gemetar saat menggendong bayi mungil itu. Tiba-tiba, keheningan yang mencekam pecah oleh suara yang tidak seharusnya keluar dari mulut bayi. Jangan takut, suara itu jelas terdengar, bukan seperti ocehan bayi, tetapi seperti suara manusia dewasa yang lembut namun penuh wibawa. Semua orang terpaku. Mata mereka membelalak, sebagian mulut terbuka tak percaya. Suara itu datang lagi, kali ini lebih tegas, Tuhan yang hidup ada di sini. Bidan menjatuhkan kain di tangannya, tubuhnya bergetar hebat hingga ia terduduk di lantai. Arman mundur beberapa langkah dengan wajah pucat pasi. Ia menatap bayinya dengan campuran rasa takut dan kagum. Sari yang masih lemah mencoba bangkit, namun tubuhnya lunglai. Apa yang terjadi? Suaranya nyaris tak terdengar. Orang-orang yang berada di luar rumah, mendengar suara itu dari dalam, langsung berhamburan mendekat. Mereka melihat dari celah-celah dinding dan jendela, dan mendapati pemandangan yang membuat mereka kehilangan kata-kata. Bayi mungil itu terbaring tenang di kain, tetapi dari mulutnya keluar kata-kata yang tidak masuk akal bagi akal manusia. Dalam sekejap, berita itu menyebar ke seluruh desa. Bayi Sari bicara. Dia bicara seperti orang dewasa, teriak seorang wanita yang lari ke arah rumah tetangganya. Orang-orang yang mendengar tidak percaya, tetapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Mereka berbondong-bondong menuju rumah kecil itu. Beberapa membawa obor untuk menerangi jalan, karena malam kian gelap. Dalam waktu singkat, halaman rumah Arman dan Sari dipenuhi oleh orang-orang yang wajahnya diliputi ketakutan sekaligus keingintahuan. Suara bisik-bisik terdengar di mana-mana, sebagian mengatakan ini pertanda baik, sebagian lain yakin ini pekerjaan roh jahat.
Kepala desa yang mendengar kabar tersebut segera datang bersama beberapa pemuka adat. Wajah mereka tegang, karena peristiwa seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka berdiri di ambang pintu, menyaksikan sendiri bayi itu membuka mulutnya dan mengucapkan kalimat yang begitu tegas. Pertobatan harus dimulai dari sini. Kepala desa menatap para pemuka adat dengan kebingungan. Ini bukan sekadar kejadian aneh, ini adalah sesuatu yang bisa mengguncang kepercayaan seluruh desa. Dalam hati, ia tahu ini akan memicu konflik besar. Beberapa orang mulai berlutut, menangis ketakutan, sementara yang lain menuduh ini ulah ilmu hitam. Ada yang mengusulkan agar bayi itu dibawa ke dukun untuk dilakukan ritual pembersihan. Namun, sebagian lagi merasa tidak sanggup menyentuhnya karena takut dihukum oleh kuasa yang lebih besar. Arman hanya bisa memeluk istrinya erat-erat, berusaha menenangkan diri di tengah kepanikan yang melanda. Sementara itu, bayi itu tetap berbaring dengan wajah tenang, seolah mengetahui bahwa malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam benak semua orang, satu pertanyaan bergema tanpa jawaban. Siapakah sebenarnya bayi ini? Mengapa ia bisa berbicara? Dan apa maksud dari kata-kata yang baru saja ia ucapkan? Tidak ada yang tahu. Namun satu hal pasti, malam itu menjadi awal dari perubahan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Desa kecil yang dulu sunyi kini berada di ambang sebuah peristiwa rohani yang akan mengguncang setiap jiwa yang tinggal di dalamnya. Keesokan paginya, suasana desa tidak seperti biasanya. Orang-orang berkumpul di balai bambu, saling berbisik membicarakan apa yang mereka lihat dan dengar malam tadi. Sebagian masih tak percaya, namun mereka yang hadir di rumah Arman bersumpah bahwa bayi itu benar-benar berbicara. Kata-katanya terdengar jelas, bahkan mengguncang hati mereka. Takutlah akan Tuhan yang hidup, karena waktu sudah dekat, ucapannya terus terngiang di telinga mereka, seolah menembus lubuk hati terdalam. Kalimat itu bukan sekadar suara, tetapi membawa kekuatan yang membuat bulu kuduk merinding. Sementara itu, di rumah kecilnya, Arman dan Sari duduk terdiam menatap bayi mereka yang sedang tidur dengan damai. Tidak ada tanda-tanda aneh pagi itu, kecuali kenyataan bahwa semalam anak ini berbicara seperti orang dewasa. Arman masih diliputi rasa campur aduk, takut, bingung, sekaligus heran. Ia memandang wajah mungil bayi itu, mencoba mencari jawaban. Apa maksud semua ini? Gumamnya lirih. Sari yang baru saja pulih dari proses melahirkan menggenggam tangan suaminya. Kalau ini dari Tuhan, kita tidak boleh takut, katanya dengan suara pelan, meskipun dalam hatinya pun bergetar. Menjelang siang, halaman rumah mereka kembali dipenuhi orang. Rasa penasaran membuat warga berdatangan. Mereka ingin melihat sendiri bayi yang bisa berbicara. Beberapa membawa sesajen, berharap bisa meredakan roh yang mereka anggap sedang merasuki bayi itu. Arman dengan sopan menolak semua sesajen itu, namun tak mudah membujuk mereka. Bahkan seorang pemuka adat datang dengan wajah serius, menyarankan agar bayi itu segera dibawa ke balai ritual untuk diadakan upacara pembersihan. Namun sebelum Arman sempat menjawab, sesuatu terjadi yang membuat semua orang terdiam. Bayi yang sejak tadi tidur mendadak membuka mata. Tatapannya tajam, tidak seperti bayi biasa. Lalu, dari mulut mungilnya keluar suara yang begitu jelas, "Jangan sembah berhala, sebab Tuhan yang hidup melihat kamu." Semua orang terperanjat. Ada yang langsung menjatuhkan sesajen yang mereka bawa. Ada pula yang mundur perlahan sambil menutup telinga, seolah tak sanggup mendengar kata-kata itu. Kalimat sederhana itu menghantam hati mereka dengan kuasa yang tak dapat dijelaskan. Orang-orang yang selama ini memuja roh leluhur mulai merasa ketakutan, seakan dosa mereka sedang disingkapkan. Tangisan terdengar, bukan dari bayi, melainkan dari seorang wanita tua yang terkenal sebagai penjaga sesajen desa. Ia tiba-tiba berlutut sambil memukul-mukul dadanya. "Ampuni aku tidak tahu," isaknya keras. Suasana berubah seketika. Orang-orang yang tadinya membawa dupa dan kemenyan kini menjauhkan diri dari barang-barang itu. Mereka mulai menangis, memohon ampun. Arman dan Sari saling berpandangan dengan mata berkaca-kaca, tidak menyangka kata-kata bayi mereka membawa pengaruh sebesar ini. Semua yang hadir dapat merasakan ada kuasa yang lebih besar daripada adat atau kepercayaan lama yang mereka anut. Berita itu menyebar semakin luas. Orang-orang dari desa tetangga datang berbondong-bondong, ingin mendengar langsung suara bayi ini. Rumah kecil Arman berubah menjadi lautan manusia. Mereka berdesakan di pintu dan jendela, membawa rasa ingin tahu yang membara. Sebagian membawa orang sakit, berharap bayi itu dapat menolong mereka. Arman berulang kali meminta mereka untuk tenang, tetapi mereka tidak bisa menahan harapan. Kalau benar ini utusan Tuhan,
Pasti ada kesembuhan, teriak seorang lelaki sambil menggendong anaknya yang lumpuh. Semua mata tertuju pada bayi yang kini terbaring tenang, seolah menunggu momen berikutnya. Di tengah kerumunan, beberapa pemuka adat dan dukun berdiri dengan wajah marah. Mereka merasa terancam, sebab pengaruh mereka di desa mulai goyah. Jika orang-orang terus percaya pada bayi ini, mereka akan kehilangan kuasa. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu. Ini tidak boleh dibiarkan, bisik salah satu dukun kepada rekannya. Kalau perlu, kita usir bayi ini sebelum semuanya kacau. Namun mereka tak sadar bahwa rencana mereka tak akan berjalan sesuai keinginan, karena apa yang sedang terjadi bukanlah hal biasa. Ada kuasa yang lebih besar yang sedang bekerja. Menjelang sore, kerumunan semakin padat. Suara tangisan pertobatan bercampur dengan doa-doa lirih. Banyak orang mulai membuang jimat dan benda-benda keramat mereka. Mereka melemparkannya ke tanah dan menginjak-injaknya, seolah ingin memutuskan segala ikatan lama. Namun di antara mereka, masih ada hati yang keras, terutama para dukun dan pemuka adat. Mereka melihat dengan mata sendiri, tetapi menolak percaya. Dalam hati mereka, rasa iri dan benci mulai tumbuh. Mereka bersumpah akan menghentikan bayi ini, dengan cara apapun. Sementara itu, bayi kembali berbicara dengan suara yang penuh kuasa. Jalan Tuhan lurus, jangan sesat lagi. Bertobatlah, karena terang akan datang. Kata-kata itu bagaikan palu yang menghantam keras hati banyak orang. Ada yang jatuh tersungkur sambil menangis, ada yang berteriak histeris, dan ada pula yang segera mengaku dosa mereka di hadapan semua orang. Rumah kecil itu menjadi tempat kebangunan rohani yang tak terduga. Orang-orang merasakan damai yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Namun di balik suasana penuh pertobatan itu, badai besar sedang menunggu di tikungan, karena para dukun tidak akan tinggal diam. Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan. Desa yang biasanya tenang kini bagaikan medan pertempuran antara terang dan gelap. Kata-kata bayi yang baru lahir itu menjadi senjata yang menghancurkan tembok kepercayaan lama. Tidak ada seorang pun yang pulang dengan hati yang sama. Semua membawa kegelisahan, ketakutan, tetapi juga pengharapan. Sementara matahari terbenam dengan warna merah keemasan, satu hal pasti, sesuatu yang besar sedang dimulai, dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Hari-hari berikutnya, suasana desa berubah drastis. Rumah Arman tak pernah sepi dari orang-orang yang ingin melihat bayi ajaib itu. Mereka datang dari berbagai desa, membawa rasa ingin tahu, harapan, dan juga penyakit mereka. Ada yang lumpuh, ada yang buta, bahkan ada yang kerasukan roh jahat. Anehnya, setiap kali mereka berada di dekat bayi itu, tubuh mereka bergetar dan rasa damai menyelimuti hati mereka. Banyak yang mengaku sembuh hanya dengan mendengar perkataan sang bayi. Fenomena ini semakin membuat banyak orang yakin bahwa ada kuasa ilahi yang bekerja. Namun, perubahan ini juga memicu kemarahan besar dari para dukun dan pemuka adat yang selama ini memegang pengaruh di desa. Para dukun merasa posisi mereka terancam. Orang-orang yang dulunya datang meminta pengobatan atau ramalan kini meninggalkan mereka. Jimat, mantra, dan sesajen yang mereka tawarkan tak lagi dianggap berharga. Mereka berkumpul di sebuah gubuk tua di tepi hutan. Wajah-wajah mereka tampak muram dan penuh kebencian. Kalau ini terus dibiarkan, kita akan kehilangan segalanya, kata seorang dukun tua dengan suara parau. Dukun lain yang lebih muda mengepalkan tangan. Ini pasti bukan dari Tuhan. Ini tipu daya roh asing. Kita harus usir bayi itu, bahkan kalau perlu, kita habisi sebelum semuanya hancur, ucapnya dengan mata berkilat. Rencana mereka segera disusun. Malam itu juga, mereka membawa sesajen, dupa, dan benda-benda keramat untuk melakukan ritual. Tujuannya jelas, memanggil kekuatan gelap untuk melawan bayi itu. Mereka menyalakan api besar, membaca mantra-mantra kuno yang mereka yakini mampu memanggil roh penolong mereka. Asap dupa memenuhi udara, suara gong kecil berdentang berulang kali, menambah kesan menyeramkan. Namun di tengah-tengah ritual itu, hal aneh terjadi. Angin bertiup kencang, api yang mereka nyalakan mendadak padam tanpa sebab. Mantra mereka seolah terhenti di tenggorokan, membuat mereka saling berpandangan dengan wajah pucat. Meski merasa ada pertanda buruk, mereka tetap nekat melanjutkan rencana. Pagi harinya, para dukun berangkat menuju rumah Arman dengan membawa berbagai alat ritual. Mereka datang dengan wajah angkuh, diiringi beberapa pemuka adat yang masih setia pada kepercayaan lama. Orang-orang yang melihat kedatangan mereka langsung menjauh, ketakutan akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Beberapa berbisik, mereka akan lawan bayi itu. Namun sebagian lain berkata,
Siapakah yang bisa melawan kuasa yang berbicara lewat bayi itu? Meski begitu, ketegangan menyelimuti udara. Semua mata tertuju pada barisan dukun yang mendekati rumah Arman. Sesampainya di depan rumah, dukun tertua melangkah maju. Ia mengangkat tongkat berhias kain merah, simbol kekuatan mereka. Dengan suara keras, ia berseru, "Kami datang untuk menghentikan pengaruh roh asing ini. Keluarkan bayi itu." Arman yang berdiri di ambang pintu menahan napas, dadanya berdebar hebat. Ia tahu, konfrontasi ini tidak bisa dihindari. Sari yang menggendong bayinya berdoa dalam hati, memohon perlindungan Tuhan. Orang-orang yang berkumpul di sekitar rumah berdesakan, ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Suasana menegang, seolah waktu berhenti. Para dukun mulai membaca mantra, mengguncang lonceng kecil, dan menaburkan abu di udara. Namun, sebelum mereka sempat menyelesaikan ritual, suara bayi terdengar lantang, jauh lebih jelas daripada sebelumnya. "Roh jahat, keluar!" Suara itu menggema seperti petir di siang bolong. Seketika, angin kencang bertiup, membuat abu yang mereka taburkan berbalik mengenai wajah mereka sendiri. Para dukun terhuyung-huyung, sebagian jatuh tersungkur. Tongkat yang dipegang dukun tua terlempar ke tanah, patah menjadi dua. Orang-orang bersorak histeris, sebagian berlutut sambil menangis. Mereka tahu, ini bukan kekuatan manusia, ini kuasa yang jauh lebih besar. Wajah para dukun pucat pasi. Mereka mencoba bangkit, tetapi tubuh mereka gemetar hebat, seolah ada kekuatan yang melumpuhkan. Beberapa di antara mereka menjerit, mengaku tidak sanggup melawan. "Ampuni kami tidak bisa," rintih salah satu dukun muda sambil menangis. Namun yang lain masih keras hati, meskipun ketakutan jelas terpampang di mata mereka. Mereka dipenuhi rasa malu karena kekuatan mereka tidak berarti apa-apa di hadapan bayi itu. Orang-orang yang melihat kejadian ini bersorak memuji Tuhan yang disebut-sebut bayi itu dalam setiap ucapannya. Peristiwa ini menjadi buah bibir di seluruh desa. Banyak orang yang tadinya ragu kini percaya sepenuhnya bahwa bayi ini diutus Tuhan. Mereka mulai membuang benda-benda keramat, membakar jimat, dan menyingkirkan semua sesajen. Rumah Arman semakin dipenuhi orang yang ingin bertobat dan belajar mengenal Tuhan. Mereka menangis, mengaku dosa, dan berdoa bersama. Desa yang dulunya penuh dengan ritual mistik ini berubah menjadi tempat doa. Namun bagi para dukun yang masih bertahan, ini adalah pukulan telak. Mereka kehilangan muka di hadapan semua orang. Dalam hati, mereka bertekad akan mencari cara lain untuk menghentikan pengaruh bayi ini. Di tengah semua kejadian itu, bayi yang baru lahir ini tetap tenang. Setelah mengucapkan kata-kata penuh kuasa, ia kembali terbaring, matanya memandang langit-langit rumah seolah tahu bahwa ini baru permulaan. Arman memeluk Sari dengan air mata haru. Mereka menyadari, apa yang sedang terjadi bukan hal biasa. Mereka diberi tanggung jawab besar untuk menjaga bayi yang dipakai Tuhan secara luar biasa ini. Namun mereka juga sadar, badai belum berakhir. Masih banyak yang akan terjadi. Karena ketika terang datang, kegelapan selalu mencoba melawan dengan segala cara. Hari itu menjadi titik balik dalam sejarah desa. Pertarungan antara adat lama dan kuasa Tuhan semakin nyata. Semua orang kini berada di persimpangan, tetap bertahan dengan tradisi atau menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan yang hidup. Namun satu hal pasti, tidak ada seorang pun yang bisa mengabaikan apa yang mereka lihat dan dengar hari ini. Bayi mungil yang baru lahir ini telah mengguncang fondasi keyakinan mereka, dan tidak ada yang bisa menghentikan arus perubahan yang sedang terjadi. Setelah peristiwa memalukan bagi para dukun, kabar tentang bayi yang berbicara menyebar semakin luas, bahkan menembus desa-desa tetangga. Orang-orang berdatangan bukan hanya karena ingin mendengar perkataan sang bayi, tetapi juga karena percaya bahwa kuasa yang menyertainya mampu menyembuhkan penyakit. Rumah Arman berubah seperti pusat keramaian. Setiap sudut dipenuhi orang yang membawa keluarganya yang sakit, lumpuh, bahkan yang diyakini kerasukan roh jahat. Mereka datang dengan wajah penuh harap, sambil membawa bekal seadanya untuk menunggu giliran mendekati bayi itu. Sari yang menggendong anaknya merasa takjub sekaligus gentar. "Mengapa Tuhan memilih anakku untuk hal sebesar ini?" bisiknya sambil menahan air mata. Siang itu, kerumunan semakin ramai ketika seorang lelaki tua digotong oleh keluarganya. Tubuhnya kurus, matanya sayu, dan nafasnya tersengal-sengal. Ia dikenal sebagai salah satu dukun paling berpengaruh di desa, orang yang dulu ditakuti karena ilmunya. Ironisnya, kini ia terbaring tak berdaya. Menurut keluarganya, sejak malam ritual gagal itu, tubuhnya melemah dan rasa sakit menyerang seluruh persendiannya.
Semua ilmu yang ia andalkan tak bisa menolong dirinya sendiri. Dengan sisa tenaga, ia memohon untuk dibawa ke rumah bayi ajaib itu. Orang-orang yang melihatnya terperanjat. Siapa sangka, orang yang dulu menantang bayi itu kini datang memohon belas kasihan? Ketika sampai di hadapan Arman, suasana menjadi hening. Semua mata tertuju pada dukun tua yang kini tergeletak lemah di atas tikar. Dengan suara lirih, ia berkata, "Aku salah. Aku tidak berdaya. Jika benar Tuhan yang berbicara lewat bayi ini, biarkan aku sembuh. Ampuni aku." Tangis keluarga pecah, suara isakan terdengar di antara kerumunan. Banyak yang terharu melihat kesombongan Luluh menjadi kerendahan hati. Semua menunggu dengan napas tertahan, menunggu apa yang akan dilakukan bayi itu. Sari mendekap anaknya lebih erat, sementara Arman berdoa dalam hati agar kehendak Tuhan yang terjadi. Bayi itu membuka matanya perlahan, menatap dukun tua yang terbaring. Lalu, dengan suara yang lembut namun penuh kuasa, ia berkata, "Jika engkau percaya, engkau akan sembuh." Kata-kata itu seketika menggetarkan ruangan. Orang-orang saling berpandangan, hati mereka berdebar. Tiba-tiba, dukun tua itu merasakan sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya. Ada kehangatan yang mengalir dari ujung kaki hingga kepalanya. Otot-otot yang kaku mulai terasa ringan, rasa sakit yang membakar lenyap seperti ditiup angin. Perlahan, ia mengangkat tangannya, lalu duduk dengan tubuh tegak. Tangis sukacita meledak dari keluarganya. Orang-orang bersorak memuji nama Tuhan yang disebut bayi itu. Suasana berubah menjadi lautan pujian. Beberapa orang yang tadinya ragu kini tak sanggup lagi menyangkal. Mereka berlari pulang mengambil jimat, sesajen, dan benda keramat untuk dibakar. Tumpukan kayu disiapkan di halaman, dan orang-orang mulai membuang semua benda yang selama ini mereka anggap suci. Api berkobar, asap membumbung tinggi ke langit, seolah menjadi tanda bahwa masa kegelapan sedang berakhir. Lagu-lagu pujian terdengar, meski sederhana dan tanpa irama, namun keluar dari hati yang hancur karena dosa. Tangisan pertobatan menggema, menyapu setiap sudut desa yang dulu dipenuhi ritual mistis. Namun, tidak semua hati luluh begitu saja. Sebagian dukun yang masih memiliki pengaruh menonton peristiwa itu dengan mata penuh kebencian. Mereka merasa harga diri mereka diinjak-injak. "Ini hanya trik," gumam salah satu dari mereka, meskipun hatinya pun goyah melihat mujizat yang baru saja terjadi. Mereka menyusun rencana lain, lebih licik dan berbahaya. Mereka yakin masih bisa menghentikan pengaruh bayi ini, meski harus mengorbankan nyawa orang lain. Dalam gelapnya niat mereka, kuasa Tuhan sedang bekerja lebih dahsyat dari yang mereka bayangkan. Sementara itu, Arman dan Sari nyaris tak percaya dengan semua yang terjadi. Mereka hanyalah pasangan sederhana yang hidup pas-pasan, tetapi kini rumah mereka menjadi tempat yang membawa terang bagi banyak orang. Mereka mendengar tangisan pertobatan, doa-doa sederhana, dan nyanyian pujian yang menggema di halaman rumah mereka. Di tengah keramaian itu, Arman berlutut di sudut kamar, meneteskan air mata. "Tuhan, aku tak layak. Tapi jika Engkau memilih kami, pakailah hidup kami untuk rencana MU," doanya dengan suara bergetar. Hari demi hari, mujizat terus terjadi. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan mereka yang kerasukan roh jahat berteriak histeris sebelum roh itu keluar hanya karena bayi ini berkata, "Pergilah." Desa yang dulunya sunyi kini menjadi pusat perhatian. Orang-orang dari tempat jauh datang untuk menyaksikan kuasa Tuhan yang bekerja. Bahkan beberapa pedagang yang kebetulan singgah membawa kabar ini ke daerah lain. Nama bayi ini mulai dikenal, meski Arman selalu menegaskan, "Ini bukan tentang anak kami. Ini tentang Tuhan yang hidup." Namun di balik semua sukacita itu, Arman tahu badai berikutnya sedang mendekat. Ia melihat tatapan para dukun yang masih keras hati, penuh kebencian dan dendam. Ia sadar mereka tidak akan menyerah begitu saja. Tetapi di lubuk hatinya, Arman percaya satu hal, kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada segala kuasa gelap. Dan ketika ia menatap anaknya yang tertidur dengan damai setelah mengucapkan kata-kata penuh kuasa, ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Justru inilah awal dari pertobatan massal yang akan mengubah wajah desanya selamanya. Hari itu dimulai dengan keheningan yang tidak biasa. Matahari pagi bersinar lembut, seakan turut menyaksikan perubahan besar yang sedang terjadi di desa. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan, namun di udara terasa ada sesuatu yang berbeda, ketenangan bercampur sukacita. Sejak fajar, orang-orang sudah berbondong-bondong menuju rumah Arman, membawa benda-benda yang selama ini mereka anggap sakral, jimat, patung kecil, kain bermotif khusus,
dan sesajen. Tidak ada lagi rasa ragu, mereka datang dengan tekad untuk membuang semua yang mengikat mereka dalam kegelapan. Tangis lirih terdengar di antara langkah kaki mereka, sebuah tanda pertobatan yang lahir dari hati yang hancur. Di halaman rumah, Arman dan Sari sudah bersiap menyambut mereka. Mereka berdua nyaris tak percaya melihat pemandangan ini. Tumpukan kayu besar berdiri tegak, siap menjadi tempat pembakaran semua benda ritual. Di atas tumpukan itu, orang-orang mulai meletakkan barang-barang mereka. Suara kayu berderak ketika api pertama kali dinyalakan, mengeluarkan asap tebal yang membumbung tinggi ke langit biru. Orang-orang berlutut di sekeliling api, menangis terseduh-seduh sambil mengaku dosa mereka. Ada yang berseru, "Tuhan, ampuni aku karena telah menyembah roh-roh palsu." Yang lain berteriak, "Aku serahkan hidupku kepada MU." Suasana berubah menjadi lautan air mata dan doa. Di tengah kerumunan itu, terlihat pemandangan yang paling menyentuh. Para dukun yang dulu keras menentang kini berjalan perlahan menuju tumpukan api dengan kepala tertunduk. Mereka membawa benda-benda yang selama ini menjadi sumber kekuatan mereka. Tongkat, kain merah, bahkan buku-buku mantra yang mereka hafal sejak kecil. Salah satu dukun tertua yang beberapa hari lalu disembuhkan bayi itu kini berdiri di depan api. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku sudah menipu banyak orang. Ampuni aku, Tuhan. Mulai hari ini, aku tinggalkan semuanya." Lalu ia melemparkan tongkat pusakanya ke dalam api. Orang-orang yang melihat bersorak sambil memuji Tuhan. Teriakan sukacita pecah ketika para dukun satu persatu melemparkan benda mereka ke dalam api. Jeritan mereka bukan lagi suara kebencian, melainkan tangisan pertobatan. Mereka menangis seperti anak kecil, memeluk orang-orang yang dulu mereka perdaya, dan meminta maaf. Suasana yang tadinya mencekam berubah menjadi pesta rohani yang penuh sukacita. Lagu-lagu sederhana dilantunkan dengan irama seadanya, tetapi suara mereka menggema sampai jauh. Bahkan pepohonan seolah ikut bersorak, tertiup angin yang membawa aroma kayu terbakar bercampur dengan bau dupa yang kini menjadi abu tak berarti. Di sisi lain halaman, bayi yang menjadi pusat semua peristiwa ini terbaring tenang di pangkuan Sari. Sesekali, ia membuka mata dan tersenyum, seakan mengerti bahwa nubuatnya sedang digenapi. Tiba-tiba, suara kecil namun jelas kembali terdengar. Langit bersukacita. Orang-orang yang mendengar segera menoleh, lalu berlutut sambil mengangkat tangan mereka. Seketika itu juga, sebuah pelangi muncul di langit tanpa ada hujan sebelumnya. Warnanya begitu terang, seolah menjadi tanda dari surga bahwa pertobatan mereka diterima. Jeritan sukacita kembali meledak. "Haleluya!" teriak mereka serentak, suara mereka memenuhi udara dengan semangat yang tak terbendung. Kepala desa yang sejak awal bersikap netral kini tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia maju ke depan kerumunan, meletakkan tanda kehormatan adatnya ke dalam api. "Mulai hari ini, aku dan keluargaku akan menyembah Tuhan yang hidup," ucapnya lantang. Ucapan itu memicu gelombang sorakan. Orang-orang mengelilinginya, menepuk bahunya, dan memeluknya dengan penuh sukacita. Tak ada lagi batas antara pemuka adat, rakyat biasa, atau bahkan para dukun. Semua bersatu dalam satu pengakuan, mereka telah menemukan terang yang sejati. Setelah api mulai meredup, orang-orang berbaris menuju sungai yang mengalir di pinggir desa. Sungai yang selama ini digunakan untuk ritual adat kini menjadi tempat baptisan. Airnya jernih, memantulkan cahaya matahari yang menari di permukaan. Para dukun yang bertobat menjadi orang pertama yang masuk ke dalam air. Dengan wajah penuh haru, mereka menundukkan kepala dan dibaptis dalam nama Tuhan. Air mata bercampur dengan air sungai ketika mereka bangkit, wajah mereka bersinar oleh sukacita yang tak terlukiskan. Setelah itu, giliran orang-orang desa satu persatu masuk ke dalam air, meninggalkan kehidupan lama mereka dan memulai hidup yang baru. Suasana di sungai itu bagaikan pesta rohani. Nyanyian pujian terdengar menggema di antara suara gemericik air. Anak-anak berlarian di tepi sungai sambil bersorak, sementara orang dewasa berpelukan, menangis, dan tertawa bersama. Tidak ada lagi rasa takut akan roh jahat, tidak ada lagi kekuasaan gelap yang membelenggu. Desa yang dulunya menjadi sarang praktik mistik ini dipenuhi dengan sukacita yang murni. Semua percaya bahwa ini adalah awal dari kehidupan baru yang diberkati Tuhan. Hari itu ditutup dengan sebuah perayaan sederhana. Orang-orang duduk melingkar di halaman, berbagi makanan sambil bersyukur. Mereka memandang langit yang mulai gelap, tetapi hati mereka diterangi oleh pengharapan yang tak tergoyahkan. Arman memeluk Sari dan berkata dengan mata berkaca-kaca, "Aku tak pernah membayangkan semua ini. Dari bayi mungil kita, Tuhan mengubah seluruh desa."
Sari tersenyum sambil mencium kening anaknya. Bayi itu menguap kecil, lalu tertidur dengan damai. Namun kata-katanya tadi, langit bersukacita, akan terus terukir di hati semua orang selamanya. Hari-hari setelah baptisan massal menjadi lembaran baru bagi desa itu. Tidak ada lagi bunyi gong ritual yang biasanya terdengar setiap malam Jumat Kliwon, digantikan oleh suara nyanyian pujian yang sederhana namun menggetarkan hati. Aroma dupa dan kemenyan yang dulu memenuhi udara kini hilang sama sekali, tergantikan oleh suara doa yang lirih di setiap rumah. Desa yang dulunya dikenal angker kini dipenuhi cahaya pengharapan. Orang-orang yang dahulu hidup dalam ketakutan terhadap roh jahat kini berjalan dengan wajah berseri-seri, penuh damai dan sukacita. Perubahan ini begitu nyata sehingga orang yang datang dari luar desa pun terheran-heran melihatnya. Rumah Arman menjadi pusat pertemuan doa setiap malam. Lantai kayu sederhana itu kini sering basah oleh air mata pertobatan. Orang-orang duduk melingkar sambil memegang Alkitab yang mereka dapatkan dari para penginjil yang mulai datang setelah mendengar kabar kebangunan rohani ini. Di bawah sinar lampu minyak yang redup, suara mereka bergema, doa syukur, pengakuan dosa, dan lagu-lagu sederhana yang diciptakan dari hati yang terbakar oleh kasih Tuhan. Anak-anak duduk di pangkuan orang tua mereka, mendengarkan kisah tentang Tuhan yang hidup, sesuatu yang dulu tidak pernah mereka bayangkan. Para dukun yang dulu disegani kini menjadi penginjil yang penuh semangat. Mereka berjalan dari rumah ke rumah, memberitakan tentang kuasa Tuhan yang mereka alami sendiri. Aku dulu hamba kegelapan, kata salah satu dari mereka dengan air mata mengalir, tapi kini aku mengenal terang. Kesaksian mereka mengguncang hati banyak orang di desa sekitar, membuat gelombang pertobatan terus meluas. Bahkan orang-orang yang dulu menghindari desa karena takut dengan reputasi mistiknya kini datang untuk melihat perubahan luar biasa itu. Mereka pulang dengan membawa cerita tentang kasih yang mengubahkan. Di tengah semua sukacita ini, bayi yang menjadi awal dari kebangunan rohani itu tetap menjadi pusat perhatian. Ia tumbuh sehat dan kuat, namun ada satu hal yang mengejutkan semua orang. Sejak usia 6 bulan, ia berhenti berbicara dengan kata-kata orang dewasa. Kini ia hanya mengoceh seperti bayi pada umumnya. Banyak yang bertanya-tanya mengapa, tetapi para pemimpin rohani yang baru terbentuk mengatakan, waktunya sudah selesai. Tuhan memakai mulut bayi ini untuk membawa pertobatan. Kini kita harus melanjutkan dengan iman. Kata-kata itu menenangkan hati banyak orang, meski mereka tak akan pernah lupa suara kecil yang dulu menggetarkan jiwa mereka. Kehidupan desa berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi pesta adat yang dipenuhi darah persembahan, tidak ada lagi malam-malam panjang di gubuk dukun. Semua ritual yang dulu dianggap suci kini tinggal cerita. Sebagai gantinya, mereka merayakan kehidupan dengan cara yang baru, berkumpul untuk berdoa, saling menolong, dan mempelajari firman Tuhan. Sungai yang dulu menjadi tempat pemujaan kini menjadi simbol kehidupan baru, tempat orang dibaptis dan memulai perjalanan iman mereka. Pohon beringin yang dulu dianggap keramat kini menjadi tempat anak-anak bermain tanpa rasa takut sedikit pun. Para lelaki yang dulu menghabiskan waktu mabuk-mabukan di bawah pohon kini menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Mereka bekerja bersama membangun sebuah rumah ibadah sederhana dari bambu dan kayu, di tanah yang diberikan secara sukarela oleh kepala desa. Semua orang ikut bergotong royong, mulai dari menebang pohon, mengikat bambu, hingga menganyam atap daun rumbia. Setiap pukulan palu, setiap simpul tali rotan, dilakukan dengan sukacita dan rasa syukur. Mereka tahu, rumah ini akan menjadi tempat mereka berkumpul untuk menyembah Tuhan yang hidup. Tidak hanya kehidupan rohani yang berubah, tetapi juga kehidupan sosial dan ekonomi. Dulu, banyak orang membuang waktu untuk ritual dan sesajen, kini mereka memanfaatkannya untuk bekerja dan saling menolong. Kebun-kebun yang dulu terbengkalai kini kembali digarap. Hasil panen melimpah, dan mereka saling berbagi dengan yang kekurangan. Desa yang dulunya dipenuhi pertengkaran dan perselisihan kini menjadi desa yang penuh kedamaian. Bahkan orang-orang dari luar mulai datang bukan hanya untuk melihat mujizat, tetapi juga untuk belajar bagaimana sebuah komunitas bisa hidup dalam kasih. Arman dan Sari, pasangan sederhana yang dulu hanya berharap memiliki seorang anak, kini menjadi panutan. Mereka tidak mencari kehormatan atau kekayaan, tetapi membimbing orang-orang dengan rendah hati. Setiap kali ditanya bagaimana mereka bisa melalui semua ini, jawaban mereka selalu sama, ini semua karena Tuhan. Jangan lihat kami, lihat Dia yang mengubah segalanya. Mereka menyadari bahwa kisah mereka telah menjadi kesaksian yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Malam-malam di desa kini damai. Tidak ada lagi suara gong ritual atau jeritan orang kesurupan. Yang terdengar hanyalah suara jangkrik bersahut-sahutan, sesekali diselingi nyanyian pujian yang keluar dari rumah-rumah.
Cahaya lampu minyak tampak redup, tetapi di hati mereka ada terang yang tak pernah padam. Orang-orang tidur dengan senyum di wajah mereka, karena mereka tahu mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan, melainkan dalam kasih yang membebaskan. Namun, di balik semua damai itu, satu pertanyaan tersisa. Apakah suara bayi itu akan terdengar lagi? Tidak ada yang tahu. Tetapi mereka percaya, meskipun bayi itu kini hanya tertawa seperti anak kecil pada umumnya, perkataannya dulu telah menjadi fondasi yang mengubah nasib seluruh desa. Dan mereka bertekad untuk memegang teguh pesan itu, tetap setia sampai akhir. Waktu berlalu, dan bayi yang menjadi pusat kebangunan rohani ini kini tumbuh menjadi seorang balita yang sehat. Ia tidak lagi berbicara seperti dulu, hanya mengoceh dan tertawa layaknya anak-anak sebayanya. Namun orang-orang desa tak pernah melupakan hari ketika mulut mungil itu mengucapkan kata-kata penuh kuasa yang mengubah nasib mereka selamanya. Desa yang dulunya penuh kegelapan kini hidup dalam terang, dipenuhi doa dan kasih persaudaraan. Namun, jauh di dalam hati, banyak yang masih bertanya-tanya, apakah Tuhan akan kembali berbicara melalui anak ini? Suatu malam, ketika angin bertiup sepau-sepau dan bintang bertaburan di langit, Arman duduk di teras rumahnya sambil menggendong sang anak yang tertidur pulas. Suasana damai menyelimuti desa, hanya terdengar suara jangkrik dari kejauhan. Tiba-tiba, bayi itu bergerak kecil dan membuka mata. Tatapannya tidak seperti biasanya, tajam dan penuh wibawa, sama seperti hari pertama ia berbicara. Arman merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia hendak memanggil Sari, tetapi sebelum sempat melakukannya, suara lembut namun tegas terdengar dari mulut anak itu. Tetaplah setia. Kata-kata itu sederhana, tetapi Arman merasakan kuasa yang sama seperti dahulu. Tubuhnya bergetar, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Tuhan, bisiknya lirih. Anak itu kembali berkata, kali ini sedikit lebih panjang, jangan kembali ke kegelapan. Ajarkan anak-anakmu mengenal terang. Setelah itu, matanya perlahan terpejam, dan ia tertidur kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Arman terdiam lama, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Ia tahu ini bukan sekadar pesan untuknya, tetapi untuk seluruh desa. Segera, ia memanggil Sari dan menceritakan semuanya dengan suara bergetar. Keesokan harinya, kabar itu menyebar dengan cepat. Orang-orang berkumpul di halaman rumah Arman dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Arman berdiri di depan mereka, suaranya lantang namun syarat emosi. Tadi malam, anak kita berbicara lagi. Ia berkata, tetaplah setia. Jangan kembali ke kegelapan. Ajarkan anak-anakmu mengenal terang. Suasana hening seketika. Tidak ada yang bersuara, tetapi air mata mengalir di pipi banyak orang. Mereka menyadari bahwa pesan itu bukan hanya peringatan, melainkan amanat yang harus mereka pegang teguh selamanya. Setelah mendengar pesan itu, para pemuka rohani yang kini muncul dari antara penduduk desa segera mengambil keputusan penting. Mereka mengumpulkan semua keluarga dan memulai kebaktian besar di bawah pohon besar yang dulu dianggap keramat. Kini pohon itu menjadi simbol kemenangan terang atas kegelapan. Mereka memuji Tuhan dengan nyanyian sederhana, dan doa syukur mengalun memenuhi udara malam. Dalam doa itu, mereka mengikrarkan janji, kami akan setia. Kami tidak akan kembali pada kegelapan. Kami akan mengajarkan anak-anak kami mengenal terang sampai akhir hayat kami. Hari-hari berikutnya, pesan itu menjadi fondasi kehidupan mereka. Setiap rumah menulis kata-kata, tetap setia, di dinding bambu mereka, sebagai pengingat agar tidak tergoda kembali ke kehidupan lama. Anak-anak tumbuh besar mendengar kisah tentang bayi ajaib yang pernah berbicara, dan mereka belajar bahwa Tuhan yang hidup mengasihi mereka. Tidak ada lagi rasa takut pada roh jahat, tidak ada lagi ritual persembahan. Semua digantikan dengan kehidupan yang penuh doa dan kasih. Desa yang dulu gelap kini menjadi terang yang bersinar bagi desa-desa sekitarnya. Tahun-tahun berlalu, dan bayi itu tumbuh menjadi seorang anak biasa, lalu remaja. Ia tidak pernah lagi berbicara dengan kuasa ilahi seperti dulu, tetapi orang-orang tahu bahwa apa yang pernah terjadi melalui dirinya adalah karya Tuhan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Setiap kali ada generasi baru lahir, orang tua mereka akan berkata, dulu, Tuhan berbicara melalui seorang bayi di desa ini, dan hidup kita berubah selamanya. Kisah itu menjadi warisan iman yang terus menguatkan mereka dari masa ke masa. Namun, meskipun anak itu kini menjalani hidup seperti orang biasa, cahaya yang terpancar dari matanya selalu membuat orang merasa damai. Ia tumbuh dengan hikmat yang melampaui usianya, menjadi pengingat hidup bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menggenapi rencananya. Sampai hari ini, nama desa itu dikenal luas bukan lagi sebagai tempat mistis,
melainkan sebagai desa yang mengalami kebangunan rohani terbesar yang pernah terjadi di wilayah itu. Malam-malam yang dulu penuh ketakutan kini menjadi malam penuh syukur. Orang-orang berkumpul di rumah ibadah mereka yang sederhana, memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang tahu apakah Tuhan akan kembali berbicara melalui anak itu, tetapi mereka tahu satu hal, pesan terakhir itu cukup untuk memimpin mereka sepanjang hidup. Tetaplah setia. Jangan kembali ke kegelapan. Ajarkan anak-anakmu mengenal terang. Kata-kata itu menggema dalam hati mereka, mengarahkan langkah setiap keluarga untuk hidup dalam kebenaran. Dan demikianlah, kisah tentang bayi yang berbicara menjadi legenda iman yang diceritakan dari generasi ke generasi. Bukan sekadar dongeng, tetapi kesaksian nyata tentang kuasa Tuhan yang sanggup mengubah seluruh komunitas. Desa itu tidak pernah sama lagi, karena satu suara kecil telah membawa terang yang menaklukkan kegelapan. Beberapa bulan setelah pesan terakhir sang bayi menggema di seluruh desa, perubahan yang terjadi mulai menarik perhatian dari daerah-daerah jauh. Orang-orang yang dulu skeptis kini datang sendiri untuk melihat kebenaran kabar yang mereka dengar, bahwa sebuah desa yang dulunya dikuasai oleh kegelapan kini dipenuhi damai dan terang. Kabar ini menyebar seperti api di musim kemarau, menjangkau desa-desa tetangga, bahkan hingga ke wilayah lain yang lebih terpencil. Tidak sedikit yang penasaran, tetapi lebih banyak lagi yang datang karena haus akan pengharapan yang sama. Rombongan pertama datang dari desa di seberang Sungai Besar. Mereka menempuh perjalanan panjang, membawa anak-anak mereka yang sakit, berharap dapat mengalami mujizat seperti yang mereka dengar. Begitu sampai di desa Arman, mereka disambut dengan sukacita. Bukan dengan upacara adat seperti biasanya, melainkan dengan doa dan pelukan hangat. Rumah doa yang sederhana dari bambu kini tidak lagi cukup menampung semua orang, sehingga pertemuan harus dilakukan di lapangan terbuka, di bawah langit yang cerah. Suara pujian menggema, bercampur dengan tangisan pertobatan. Orang-orang bersujud, memohon ampun, dan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan yang mereka kenal melalui kesaksian ini. Di antara orang yang datang, banyak yang membawa benda-benda sakral dari desanya sendiri, patung, jimat, dan benda keramat. Mereka ingin menyingkirkan semua itu, persis seperti yang dilakukan oleh penduduk desa ini beberapa bulan lalu. Maka kembali api besar dinyalakan. Kali ini, di hadapan ratusan pasang mata yang penuh haru, benda-benda yang dulu mereka anggap pelindung, kini menjadi abu tak berarti. Teriakan syukur dan nyanyian pujian menggantikan suara mantra yang selama ini mereka kenal. Pelangi muncul lagi di langit sore, sama seperti tanda yang dulu menyertai hari pertobatan massal pertama. Orang-orang berlutut, menangis, dan menyadari bahwa mereka sedang mengalami lawatan Tuhan yang nyata. Para dukun dari desa lain yang datang dengan maksud menantang justru berakhir dengan air mata pertobatan. Mereka tidak mampu menahan kuasa yang mengalir di tempat itu. Banyak di antara mereka yang bersujud dan mengakui dosa mereka, lalu mengikuti jejak para dukun dari desa Arman yang lebih dulu bertobat. Sungai kembali menjadi saksi dari baptisan demi baptisan. Airnya yang jernih kini menjadi simbol kebebasan dari dosa dan kehidupan baru. Setiap kali seseorang keluar dari air, sorak-sorai dan nyanyian menggema, seakan surga turun dan bersukacita bersama mereka. Gelombang kebangunan ini tidak berhenti di situ. Orang-orang yang sudah mengalami perubahan kembali ke desanya masing-masing dengan hati yang menyala. Mereka menceritakan kisah bayi yang berbicara, mujizat yang terjadi, dan pesan terakhir yang menjadi fondasi kehidupan mereka, tetap setia. Jangan kembali ke kegelapan. Kisah ini seperti api yang membakar hutan, menyebar dari satu hati ke hati yang lain. Dalam hitungan bulan, daerah yang dulu dikenal penuh dengan kuasa gelap kini berubah menjadi wilayah yang dipenuhi doa dan pengharapan. Di tengah semua ini, Arman dan Sari merasa kecil di hadapan rencana besar Tuhan. Mereka hanya pasangan sederhana, tetapi kini rumah mereka menjadi titik awal kebangunan rohani yang meluas ke berbagai tempat. Meski begitu, mereka tidak mencari kehormatan. Mereka tahu, semua ini bukan tentang mereka, melainkan tentang Tuhan yang memakai mulut seorang bayi untuk mengubah dunia sekitarnya. Setiap kali mereka melihat anak mereka tertawa polos, mereka teringat akan hari-hari ketika suara mungil itu mengguncang hati seluruh desa. Seiring waktu, pemimpin rohani mulai dilatih dari antara orang-orang yang mengalami pertobatan. Mereka belajar firman Tuhan, memimpin doa, dan mengajarkan kasih kepada sesama. Dari satu desa kecil, lahirlah jaringan komunitas yang terus bertumbuh. Mereka saling menguatkan, saling menopang, dan menjaga janji untuk tidak kembali kepada kehidupan lama. Bahkan desa-desa yang dulu paling keras menolak ini mengirimkan orang untuk belajar, ingin merasakan sukacita yang sama. Perubahan ini sampai ke telinga para pejabat daerah. Mereka yang awalnya curiga mulai turun tangan untuk melihat.
Banyak dari mereka yang datang hanya untuk memastikan bahwa ini bukan sekadar gerakan sesat, tetapi setelah melihat dengan mata kepala sendiri, mereka pun tersentuh. Ada di antara mereka yang diam-diam berlutut, ikut menangis, dan memohon pengampunan. Kebangunan rohani ini tidak lagi hanya milik satu desa, tetapi menjadi gerakan yang mengalir tanpa dapat dihentikan. Hari-hari berlalu, dan gelombang pertobatan terus meluas. Rumah-rumah doa berdiri di setiap desa, menggantikan gubuk-gubuk ritual lama. Anak-anak tumbuh dalam pengajaran yang benar, orang dewasa hidup dalam damai, dan perselisihan yang dulu sering terjadi menghilang. Kehidupan sosial dan ekonomi juga membaik, karena orang-orang tidak lagi menghabiskan harta untuk sesajen dan ritual, melainkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Desa yang dulu dipenuhi ketakutan kini menjadi teladan bagi banyak tempat. Bagaimana terang bisa mengalahkan gelap, bahkan melalui seorang bayi. Namun, di tengah semua kemajuan ini, ada satu hal yang tetap hidup di hati mereka, pesan terakhir sang bayi. Kata-kata itu menjadi semboyan, doa, dan kompas bagi generasi demi generasi. Tidak ada yang tahu apakah Tuhan akan kembali berbicara melalui anak ini, tetapi mereka yakin satu hal, kebangunan ini bukan kebetulan. Ini adalah rencana ilahi, dimulai dari satu suara mungil yang meruntuhkan tembok kegelapan dan membuka jalan bagi cahaya yang kekal. Perjalanan iman desa itu bermula dari kelahiran seorang bayi yang ajaib, yang pada hari pertama hidupnya langsung berbicara dan menyebut nama Tuhan, membuat seluruh desa gempar. Kabar itu mengguncang tradisi lama, memicu kemarahan para dukun yang berusaha menghentikan bayi tersebut dengan segala cara. Namun kuasa gelap mereka kalah di hadapan firman yang keluar dari mulut mungil itu. Dari pertentangan mematikan, peristiwa berbalik menjadi gelombang mujizat. Orang sakit sembuh, kerasukan dilepaskan, bahkan dukun yang paling ditakuti bertobat dengan air mata. Desa yang dulu dikuasai kegelapan berubah menjadi pusat pertobatan massal, ditandai dengan pembakaran benda-benda keramat, pengakuan dosa, dan baptisan di sungai. Ritual mistis yang sudah mengakar selama generasi digantikan oleh doa dan pujian sederhana, mengubah wajah sosial dan spiritual desa secara total. Puncaknya, ketika bayi itu kembali berbicara untuk terakhir kalinya, pesannya singkat namun penuh kuasa, tetaplah setia. Jangan kembali ke kegelapan. Ajarkan anak-anakmu mengenal terang. Pesan itu menjadi fondasi yang memelihara kebangunan rohani ini, menjadikannya kesaksian yang akan hidup selamanya dalam hati setiap generasi.